Halo semua, di sini kita lagi di Desa Tlogo, Kecamatan Sambi, Kabupaten Boyolali. Di sini kita bakal explore kebudayaan, sosial, dan juga arsitektural dari desa ini. Di sini aku Raffi, dan juga di sini ada Kimia, ada Meiza, dan juga di sini ada Amar. Langsung aja, let's go. Perjalanan kami dimulai dari Colomadu menuju Desa Tlogo. Perjalanannya memakan waktu sekitar kurang lebih 30 menit. Selama perjalanan, pemandangan silih berganti dari pemandangan suasana kota yang padat oleh lalu lintas menuju area pedesaan yang semakin tenang dan juga hijau oleh pepohonan. Sesampainya di Desa Tlogo, kami bertemu dengan beberapa bapak-bapak warga setempat. Mereka menyapa dan juga bertanya kepada kami, "Ada program apa ya ke sini?" Kami menjawab bahwa kami datang untuk mengerjakan tugas akhir semester dari kampus, yaitu mengenai observasi sosial, budaya, dan juga ekonomi dari sebuah desa, dan di sini kami mengambil Desa Tlogo sebagai objek observasi kami. Desa ini memiliki lingkungan yang sangat hijau, udara yang sejuk, dan suasana yang masih sangat alami. Jalan utama dari desa beberapa sudah disemen, sehingga memudahkan akses bagi warga setempat dan juga pengunjung yang akan datang ke Desa Tlogo. Mayoritas masyarakat di desa ini berprofesi sebagai petani, peternak, dan juga seorang buruh bangunan. Banyak sekali warga yang juga memiliki kemampuan sebagai tukang bangunan, sehingga proses pembangunan rumah sering dilakukan secara gotong royong, saling bantu antar satu warga dengan warga yang lainnya. Bangunan rumah di Desa Tlogo sebagian besar menggunakan material lokal seperti kayu jati muda, kayu munggur, bambu, batako, semen, dan genteng dari tanah liat. Karena karakter tanahnya yang merupakan tanah liat dan kurang stabil untuk konstruksi bangunan tinggi, rumah di sini rata-rata hanya satu lantai saja dan memanjang ke belakang serta bukan bertingkat. Jadi ini adalah kebun jati. Ya, ini adalah salah satu kebun jati yang berada di Desa Tlogo. Di sini banyak pohon jati yang sudah tumbuh besar, namun umurnya masih muda dan belum siap untuk dipanen. Pengelolaan pohon jati itu sendiri dilakukan secara bertahap, dan setelah ditebang, biasanya ditanam kembali sebagai bentuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Mei. Lalu kami melanjutkan perjalanan menuju area persawahan. Sawah masih menjadi sumber penghasilan utama sebagian warga. Hasil panennya kadang dikonsumsi sendiri atau dijual. Disapa. Selain bertani, sebagian warga juga memelihara hewan ternak seperti kambing atau sapi. Di beberapa rumah, masih terlihat kandang hewan ternak di samping atau di belakang rumah. Namun untuk saat ini, hanya sebagian warga saja yang masih memelihara hewan. Dulu, hampir setiap rumah memiliki ternak, tetapi sempat terjadi penyebaran virus hewan yang menimbulkan banyak kerugian karena banyak ternak yang mati. Sejak kejadian itu, hanya sebagian warga yang tetap melanjutkan usaha pemeliharaan hewan. Oh, jambu air. Kamu dengernya ganggu? Iya, sama. Aku juga dengernya ganggu. Perjalanan dilanjutkan ke salah satu rumah warga yang memiliki kebun yang sangat terawat. Di sini terdapat berbagai tanaman buah dan sayuran yang ditanam secara mandiri. Menariknya, hampir setiap rumah di Desa Tlogo memiliki minimal satu pohon buah, baik di halaman depan maupun halaman belakang. Masyarakat di sini memang sangat dekat dengan aktivitas berkebun dan bercocok tanam. Lalu kami menemukan sebuah pos kamling yang masih aktif digunakan hingga sekarang. Pos ini menjadi tempat penjagaan keamanan desa pada malam hari, dijaga secara bergiliran oleh warga setempat. Di dalam pos terlihat fasilitas sederhana namun sangat fungsional. Sebuah TV kecil sebagai teman saat berjaga, pentongan yang digunakan untuk memberi tanda bahaya atau memanggil warga ketika ada keadaan darurat, dan papan catur yang menjadi hiburan ketika suasana sedang tenang.
Keberadaan pos kamling ini menggambarkan kuatnya rasa kebersamaan dan tanggung jawab sosial masyarakat Desa Tlogo. Meski perkembangan zaman terus berjalan, tradisi menjaga keamanan secara mandiri masih dipertahankan dengan baik, menunjukkan betapa pentingnya solidaritas antar warga dalam menjaga ketentraman lingkungan. Perjalanan singkat kami di desa ini mungkin telah berakhir, tetapi cerita dan kesan yang kami temukan di setiap sudutnya akan tetap tersimpan. Desa bukan sekedar ruang geografis, ia adalah tempat di mana kehidupan berjalan dengan ritme yang lebih pelan, namun penuh makna. Di sini kami belajar bahwa harmoni antara manusia dan alam masih terjaga, bahwa tradisi tidak hanya dipertahankan, tetapi dirawat dengan rasa bangga. Setiap senyum warga, setiap detil bangunan, setiap suara alam, semuanya mengajarkan bahwa keberlanjutan bukan hanya soal modernisasi, tetapi tentang menjaga akar yang telah tumbuh lama. Semoga melalui perjalanan ini, kami semakin memahami pentingnya melihat lebih dekat, melangkah lebih pelan, dan menghargai kehidupan sederhana yang sering terlupakan. Terima kasih telah menemani kami menjelajah desa ini. Sampai jumpa.